Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Leksa Dani Putri. NIM saya 240210028. Saya dari program studi Psikologi A 2024. Saya ingin mengerjakan tugas psikologi perkembangan untuk menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan dan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan perubahan hormonal, pertumbuhan fisik, dan karakteristik kematangan seksual khas remaja madya dan akhir. Jadi, pas kita masuk usia remaja, terutama remaja madya, sekitar umur 14-17 tahun, dan remaja akhir 17-21 tahun, tubuh kita mulai banyak berubah karena hormon. Contohnya, cewek mulai menstruasi, payudaranya mulai membesar, tubuhnya mulai membentuk seperti berlekuk, terus cowok mulai mimpi basah, suaranya jadi berat, tumbuh jakun, dan mulai ada rambut di wajah dan dada. Tinggi badan juga mulai naik drastis, terus badan kita mulai kelihatan lebih dewasa. Nah, di remaja akhir biasanya tubuh kita itu udah matang secara seksual, maksudnya secara biologis tubuh kita udah siap untuk bereproduksi, walaupun secara mental belum tentu siap. Di fase ini juga kita mulai ngerasa tertarik sama lawan jenis, mulai pacaran dan mikir soal hubungan yang lebih serius. Tapi tetap penting untuk memikirkan tentang tanggung jawab. Untuk pertanyaan kedua, yaitu jelaskan tentang teori perkembangan kognitif milik Piaget dan Elkin pada masa remaja madya dan akhir, serta berikan contoh dari orang di sekitar kalian. Menurut Piaget, di usia remaja kita udah bisa mikir secara abstrak dan logis. Jadi nggak cuma mikir hal yang kelihatan aja, tapi juga bisa mikir soal masa depan, bikin rencana atau ngebayangin tentang kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi di masa depan. Contohnya, anak SMA mulai mikir jurusan kuliah apa yang ingin mereka ambil nanti, nggak cuman karena aku suka, tapi juga mikir nanti kerjanya gimana ya, nanti kemampuan aku sampai mana ya. Kalau Elkin bilang remaja tuh sering ngerasa kayak jadi pusat perhatian. Ini disebut imaginary audience. Contohnya, ngerasa semua orang ngeliatin kita pas lagi jalan di sekolah, padahal yang orang-orang itu nggak ngeliat ke kita, tapi kita ngerasa orang-orang itu hanya melihat ke kita. Terus ada juga personal fable, yaitu ngerasa kita tuh beda dari yang lain dan nggak ada yang bisa ngerti perasaan kita. Misalnya, cuman aku yang ngerasain sakit hati kayak gini, orang tua atau orang yang di sekitar aku nggak akan ngerasain itu. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana strategi yang efektif dalam menghadapi masalah perkembangan sosial emosional remaja madya dan akhir? Jelaskan dan berikan contohnya. Masalah sosial emosional tuh wajar banget dialamin remaja, tapi ada beberapa cara biar kita bisa ngadepinnya dengan baik. Yang pertama, komunikasi terbuka. Penting banget punya orang yang bisa diajak ngobrol atau di talk tanpa takut kita dihakimi, tanpa takut kalau kita lagi curhat malah mereka adu nasib. Misalnya ngobrol sama orang tua atau sahabat, teman atau pasangan tentang apa yang lagi kita rasain. Tapi kita harus pilih-pilih orang yang bisa merespon kita dengan baik. Yang kedua, belajar buat ngatur emosi. Bisa lewat journaling, meditasi, atau sekedar curhat. Jadi kita baca-baca jurnal atau artikel yang dipublish oleh orang-orang, bagaimana caranya ngatur emosi, bagaimana cara kita mengerti emosi diri sendiri. Terus bisa juga kita nulis di buku harian atau diari kita tentang hal-hal yang bikin kita sedih atau kesel, atau bahkan kita bisa ngetik. Biasanya Gen Z itu ngetik di notes HP mereka, curhat tentang perasaan mereka sendiri. Yang terakhir, kita diberi kepercayaan untuk memutuskan keputusan sendiri. Contohnya saat memilih organisasi sekolah. Misalkan kita ingin masuk organisasi A karena memang kita suka atau bakat kita memang ada di sana. Jadi orang tua kita itu harus percaya sama keputusan kita. Kalau orang tua kita nggak percaya, gimana kita mau ngembangin bakat kita sendiri? Misalkan kalau memang ada orang tua yang nggak ngebolehin, kita harus membuat mereka percaya kalau organisasi ini tuh baik. Kita harus menjelaskan serinci-rincinya dan membuat mereka percaya. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan seblak. Makan seblak.